Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu lagi untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai materi pemantapan tema 7 subtema 2. Nah, untuk mengawali kegiatan hari ini kita membaca basmalah bersama-sama dan membaca doa terlebih dahulu. Siap, Gak? Siap. Siap duduk rapi? Siap. Ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah pemahaman. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, apakah kalian sudah siap untuk pembelajaran pemantapan hari ini? Sudah. Sudah. Coba sebelum Bu Tika mulai, Bu Tika pengen lihat dulu nih semangatnya kalian. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Iya, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Ya, kalian berarti pada semangat ya hari ini. Nah, sambil menunggu teman-teman yang lain, Bu Tika mau mengabsen dulu anak-anak yang hadir hari ini. Yang namanya dipanggil nanti menjawab apa? Hadir. Hadir. Nazwa, Alifah, Hadir. Al-Khalifi, Alvin, Azkia, Dejan, Zaid Arafah, Hafiza, Hadir. Haira Zuhda, Hadir. hadir. Hafiz, Hadir. Kemudian keluar. Gwen, Hadir. Lydia, Hadir. Syafiq, Hadir. Adli, Alfiandi, Dava, Hadir. Rafiki, Rafka, Rikza, Anes, Putra, Caca, Salma, Diva, Razen. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun yang hadir baru sedikit, tapi nanti sambil berjalannya waktu pasti nanti teman-teman ikut bergabung. Nah, langsung saja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Tika mau share dulu materi hari ini. Apakah materinya sudah tampil di layar kalian? Udah.
Udah? Udah. Udah ya. Oke. Kalau udah, berarti kita mulai ya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pemantapan tema 7, yaitu atau 2G, yaitu membahas tentang benda, hewan, tanaman di sekitarku. Kita sudah masuk subtema berapa? Subtema Subtema 2. Subtema 2 itu membahas mengenai Tema 2. ya, hewan di sekitarku ya. Nah, langsung saja kita mulai. Nah, kemarin sudah belajar mengenai hewan-hewan yang ada di sekitar lingkungan kita atau di sekitar rumah maupun sekolah. Nah, ada beberapa hewan. Hewan itu ada yang hidupnya di darat, ada yang hidupnya di air, terus ada yang hidup di mana? Darat dan air. Darat dan air, betul. Terus juga ada yang hidup dipelihara oleh manusia, ada yang hidup di alam bebas secara liar, dan ada juga yang diternakan oleh orang-orang yang mempunyai peternakan. Nah, sekarang Bu Tika mau mengajak kalian untuk mengelompokkan binatang-binatang atau hewan-hewan yang termasuk hewan buas dan hewan jinak. Nah, waktu hari Senin kita sudah membahas hewan-hewan yang jinak dan hewan-hewan yang buas. Coba Bu Tika ulangi lagi. Kalau hewan buas itu hewan yang Ular. Nah, berarti kalau hewan buas itu berarti dia tinggalnya di mana sih? Di rumah, di lingkungan rumah kita atau di mana? Di hutan ya, di alam liar, betul. Kalau misalnya hewan jinak, mereka itu berarti tinggalnya di mana atau hidupnya di mana? Dipelihara. Ya, yang dipelihara dan yang asalnya buas terus dijinakan yang diletakkan di mana atau ditempatkan di kayak di kebun binatang atau di suaka marga satwa. Nah, sekarang kita lihat di sini di layar terdapat beberapa hewan, yaitu ada apa yang pertama, gambar yang pertama? Ikan. Yang kedua? Ular. Yang ketiga? Buaya. Yang keempat? Yang kelima? Dan yang keenam? Ada ayam, betul. Nah, sekarang Bu Tika mau mengajak kalian untuk menentukan mana saja hewan yang ada di atas ini yang termasuk hewan buas dan mana saja yang termasuk hewan jinak. Kita mulai dari yang kelompok pertama, yaitu kita akan mengelompokkan hewan buas. Kira-kira hewan buas itu apa aja yang ada di atas? Ular. Ular, betul. Terus apa lagi? Buaya dan harimau. Nah, kalau misalnya hewan yang jinak? Kupu dan ayam, betul ya. Nah, jadi hewan jinak itu ada ikan, lalu hewan buas itu ada ular, terus juga ada buaya, terus lalu hewan jinak itu ada kupu-kupu, lalu ada harimau untuk hewan buas dan ada ayam. Dan ada ayam untuk hewan jinak. Jadi kalian sudah bisa ya mengelompokkan hewan-hewan yang mana yang termasuk hewan buas dan mana hewan jinak. Iya, betul. Kita lanjut lagi nih. Lanjut. Nah, di sini misalnya nih, kalian itu pergi atau diajak pergi ke kebun binatang sama orang tua kalian. Terus nanti kalian itu tiba-tiba melihat papan
papan pemberitahuan yang ada di setiap kandang atau yang ada di area kebun binatang. Nah, contohnya di sini ada juga nih. Di sini ada sebuah judul cerita yang berjudul Tempat Tinggal Hewan. Coba Bu Tika mau, siapa yang mau membacakan? Ada yang mau membacakan cerita ini? Ya, coba. Hafiza, silakan. Tempat tinggal hewan. Lalu? Udin, Edo, dan Beni sedang membaca buku tentang hewan. Mereka mengamati tempat tinggal hewan. Hewan tinggal di tempat berbeda. Ada hewan yang tinggal di darat. Contohnya ayam dan kucing. Ada tinggal di air. Contohnya ikan. Ada pula hewan yang dapat tinggal di air dan di darat. Contohnya katak. Iya, Masya Allah. Terima kasih Hafiza sudah bersedia untuk membacakan ceritanya untuk teman-temannya. Jadi di sini ada sebuah cerita. Nah, di sini itu nanti ada beberapa kalimat pemberitahuan. Nah, sebelum kita cari kalimat pemberitahuan yang ada di dalam cerita, Bu Tika mau tanya dulu, kalimat pemberitahuan itu kalimat apa sih? Untuk memberitahu. Untuk memberitahu, ya pinter, betul ya. Jadi kalimat pemberitahuan itu adalah kalimat yang digunakan untuk memberitahu atau memberikan informasi mengenai suatu hal kepada banyak orang. Jadi di sini kita dikasih tahu nih ada beberapa kalimat pemberitahu. Jadi di sini ada tempat tinggal hewan. Udin, Edo, dan Beni sedang membaca buku tentang hewan. Mereka mengamati gambar tempat tinggal hewan. Hewan tinggal di tempat yang berbeda. Ada hewan yang tinggal di darat, contohnya ayam, kelinci, dan kucing. Ada hewan yang tinggal di air, contohnya ikan. Ada pula hewan yang hidup di air dan di darat, contohnya adalah katak. Coba, menurut kalian, ada beberapa kalimat pemberitahuan. Mana coba? Kalian tahu nggak mana aja kalimat pemberitahuannya? Nih, Bu Tika kasih tahu satu ya. Nah, coba di sini ada berapa? Coba tebak. Ada berapa kalimat pemberitahuan dari cerita berikut? Ada berapa? Ada yang tahu nggak? Ada berapa? Ada berapa? Ada 3. Ada berapa? Siapa yang jawab ada 2 kalimat pemberitahuan? Yang 3 kalimat pemberitahuan? Menurut kalian di dalam cerita ini ada berapa kalimat pemberitahuan? 3. Ya, jadi di sini ada 3 kalimat pemberitahuan. Yang pertama itu adalah kita diberitahu bahwa ada hewan yang tinggal di darat. Contohnya ada ayam, kelinci, dan kucing. Nah, itu adalah contoh kalimat pemberitahuan yang pertama. Lalu, menurut kalian, contoh kalimat pemberitahuan yang kedua yang ada pada cerita di atas, yang mana lagi? Hewan yang tinggal di air. Contohnya ikan. Iya, betul. Alifah dan Hafiza pinter. Yang kedua itu adalah ada hewan yang tinggal di air. Contohnya ikan. Betul. Selanjutnya ada kalimat pemberitahuan lagi gak di atas? Yang mana coba kira-kira?
Ada pula hewan yang dapat tinggal di air dan di darat. Contohnya kata. Iya betul, Gwen, Adli, Kaira, betul, pinter. Yang terakhir itu ada pula hewan yang dapat tinggal di air dan di darat. Contohnya ada katak. Nah, jadi di sini ada 3 kalimat pemberitahuan yang terdapat pada cerita. Jadi kalimat pemberitahuan itu dituliskan atau dipasang yang bertujuan untuk memberitahu atau menginformasikan sesuatu kepada orang lain atau orang banyak. Jadi kita dikasih tahu nih di dalam cerita ini kalau misalnya ada beberapa jenis hewan yang tinggal di darat, di air, dan di darat dan juga di air. Kalian sudah paham untuk kalimat pemberitahuan? Sudah ya, oke. Sekarang kita lanjut. Kita akan melihat beberapa kelompok hewan. Nah, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih. Nih misalnya, tadi kan ada beberapa hewan jinak, ada hewan buas. Nah, kalau hewan buas apakah bisa dirawat sama kita? Tidak. Tidak. Apakah hewan jinak dapat kita pelihara oleh kita? Dapat ya, atau bisa. Nah, di sini Bu Tika mau kasih tahu kalian ada percakapan antara Udin dan Siti. Nah, Udin dan Siti ini bercakap-cakap mengenai aturan merawat hewan. Nah, di sini ada sebuah percakapan, yaitu ada Udin. Nah, Udin ini menyapa Siti. Hai Siti, kamu sedang apa? Lalu Siti menjawab, Hai Udin, aku sedang membersihkan makanan kelinciku. Nah, mengapa makanan kelinci itu kamu bersihkan? Kata Udin. Lalu Siti menjawab, karena ada yang bukan makanan untuk kelinci. Kata petugas kebun binatang, tidak boleh memberi makan sembarangan terhadap hewan. Lalu percakapan berikutnya, lalu Udin menjawab, oh begitu, apalagi hal yang biasa kamu lakukan untuk merawat kelinci? Lalu Siti menjawab, kita juga harus rajin membersihkan tubuh dan kandangnya agar tetap sehat. Kuku kelinci juga harus dipotong secara rutin. Lalu Udin itu menjawab lagi, wah kamu hebat Siti, kamu sudah tahu cara merawat kelinci. Terima kasih ya Siti. Lalu Siti menjawab, sama-sama Udin. Nah sekarang Bu Tika mau tanya, jadi Siti itu dia itu memelihara hewan apa? Kelinci. Kelinci. Nah, bagaimana Siti memelihara kelinci? Ya, bagaimana cara Siti merawat kelinci? Aturannya apa tadi? Coba. Membersihkan kandang. Ya, membersihkan tubuh dan kandangnya. Lalu selain itu apalagi aturan yang makannya dibersihkan. Iya, betul. Apalagi? Memberi makan dan minum. Ya, memberikan makan dan minum. Lalu? Kuku kelinci dipotong. Iya, kuku kelincinya dipotong secara rutin. Jadi di sini Siti memberitahu kepada Udin dan memberitahu kepada kita kalau dia selalu atau dia terbiasa merawat hewan peliharaan kelincinya dengan cara membersihkan tempat makanannya, lalu memberikan makan kepada kelinci dan tidak boleh memberi makan sembarangan, lalu tidak lupa membersihkan tubuh dan kandangnya, lalu selalu membersihkan kukunya atau memotong kukunya secara rutin. Nah, aturan merawat kelinci tadi ada kalian sudah menyebutkan apa? Kita ulangi aturan untuk merawat kelinci. Yang Siti lakukan
Membersihkan kandang. Ya, Membersihkan betul. kandang. Kita Minum. harus membersihkan tubuh dan kandangnya agar hewan yang dipelihara itu tetap sehat. Lalu yang berikutnya apa lagi? Memberi makan dan minum. Ya, memberi makan dan minum, tapi kita tidak boleh memberikan makan dan minum secara sembarangan. Kalau misalnya kita memberikan makanan sembarangan kepada hewan, kalau misalnya kita memberikan sembarangan makanan kepada hewan, nanti hewannya bakalan kayak gimana? Mati. Iya, bakalan sakit ya. Nah, kalau misalnya hewan itu sakit, kalau misalnya dibiarin aja, nanti akan menularkan apa? Makanan. Akan menularkan virus atau penyakit. Jadi, kalau misalnya hewan peliharaan kita sakit, harus cepat-cepat kita bawa kemana? Rumah sakit. Ya, ke dokter hewan. Betul. Nah, sekarang Bu Tika mau mengajak kalian menghitung beberapa kelompok hewan. Di sini ada gambar apa ini? Ulat. Betul. Kira-kira ulat itu ada. Lalu di sini ada apa? 5, 6, 7. Kupu-kupu, betul. Lalu di sini ada apa? Ikan. Sekarang ulat kira-kira jumlahnya ada berapa? Coba kalian hitung bersama. 1, 2, 3, 4. Berapa? 5. Ya, betul. Ulat ada 30 ekor. Lalu ada kupu-kupu. Kupu-kupu ada berapa kira-kira? 15. Iya, 15 ekor kupu-kupu. Lalu ikan ada berapa? 45. Betul. Sekarang Bu Tika mau tanya beberapa pertanyaan. Coba yang pertama, hewan yang paling banyak adalah hewan apa? Ikan, betul. Hewan yang paling sedikit jumlahnya apa? Kupu-kupu. Sekarang, hewan apa yang lebih banyak dari ulat? Ikan. Jadi ikan lebih banyak dari ulat, betul. Sekarang, hewan apa yang lebih sedikit dari ulat? Kupu-kupu. Betul. Coba sekarang Bu Tika mau kalian sebutkan hewan dari yang paling banyak jumlahnya. Kira-kira apa dulu? Ikan, ulat, dan kupu-kupu. Betul, ikan, ulat, dan kupu-kupu. Sekarang Bu Tika mau kalian mengurutkan hewan dari yang paling sedikit. Hewan apa dulu? Lalu apa lagi? Ulat Dan ikan. dan ikan. Betul ya. Lalu Bu Tika mau ngajak kalian untuk membandingkan dua bilangan. Kalian itu bisa mengisi dengan kata lebih dari atau kurang dari. Sekarang coba di sini yang pertama 57 titik 42. Kira-kira jawabannya apa? Lebih dari atau kurang dari? Lebih dari. Lebih dari atau kurang dari? Lebih dari. Angkat tangan yang menjawab lebih dari. Banyak ya yang memilih coba angkat tangan yang memilih kurang dari. Gak ada ya. Nah, jadi jawabannya apa? Lebih dari atau kurang dari? Lebih dari, pinter. Lalu coba di sini ada bilangan 79 titik 89. Berarti mana yang tepat? Lebih dari atau kurang dari? Kurang dari, betul. Sekarang bilangan berikutnya 99 titik 100. Kira-kira jawabannya apa? Kurang dari ya jawabannya. Kurang dari, betul.
Tapi ini jawabannya lebih dari, berarti Butika yang salah ya. Sekarang 77 dan 69. Jawabannya apa? Lebih dari. Berarti yang 99 dan 100 ini salah ya. Seharusnya jawabannya apa? Kurang dari. Hebat. Ya, lalu selanjutnya di sini ada kita mengurutkan bilangan-bilangan mulai dari yang terkecil. Di sini ada yang pertama, ada 47, ada 87, 67, 77 dan 57. Coba Butika mau Kaira. Coba Kaira urutkan dari kelompok yang ini. Urutkan dari bilangan yang terkecil. Kira-kira bilangan berapa dulu atau angka berapa dulu Kaira? 47 betul. Lalu? 57 betul. Pintar. Selanjutnya? 67, iya. Lalu? 77. Lalu yang terakhir? 87. Nah, sekarang Butika mau coba Hafiz coba urutkan bilangan-bilangan dari yang terkecil dulu. Kira-kira angka berapa dulu, Fiz? 75. Dari yang terkecil, Solih? 47 atau 45? 47. 45. Lalu berapa lagi, Fiz? 55. Selanjutnya? 65. Lalu? 75 betul. Yang terakhir? 85. Oke. Sekarang kita urutkan bilangan berikut ini dari yang terbesar. Di sini ada beberapa kelompok. Coba Butika mau Lydia. Coba Lydia urutkan dari yang paling besar dulu. Coba kira-kira angka berapa dulu, Lydia? Berapa? 36. Dari yang terbesar, dari yang paling besar berarti. Bukan dari yang kecil. Dari yang besar. 96. 96, pintar. Lanjut. 76, betul. Lalu? 56, betul. Lalu? 36 dan? 16. Nah, sekarang Butika mau mengajak kalian untuk mengurutkan kelompok yang terakhir, kelompok bilangan ini, urutkan dari yang paling terbesar. Berarti bilangan berapa dulu? 97, betul. Lalu? 77, betul. Berapa lagi? 67. Lalu? 64. Berarti kalian sudah paham ya cara mengurutkan bilangan-bilangan? Sudah paham? Sudah. Nah, sekarang Butika mau tanya. Kan kita lagi belajar beberapa mengenai hewan. Nah, apakah kalian tahu hewan mana saja yang bisa kita tirukan untuk menari? Hewan apa? Ya, betul. Kupu-kupu. Di sini ada beberapa gerakan untuk
ada kupu-kupu, kelinci juga ada. Nah, di sini adalah gerak menirukan gerakan hewan. Di sini menirukan gerakan hewan kelinci. Nah, yang pertama ini kalau misalnya mau menirukan kelinci saat menari, gerakan pertamanya itu adalah kita menggerakkan kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk. Lalu di sini yang kedua adalah gerakan apa? Gerakan kedua adalah tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk, terus kita lompat ke kanan 1 langkah. Lalu gerakan yang ketiga, kita tadi kan kita sudah menggerakkan tangan kita di samping telinga, kita gerakan, lalu kita tekuk kaki, terus kita melompat ke kanan dan kita melompat ke kiri. Itu adalah cara kita untuk menirukan gerakan kelinci, ya. Nah, dan ini adalah yang terakhir, berarti pinggang kita digoyang ke kanan dan ke kiri. Kalian pernah melihat kan kalau misalnya kelinci kalau jalan atau melompat kayak gimana? Pernah lihat nggak? Pernah ya. Nah, jadi ini beberapa gerakan bagaimana cara menirukan gerakan hewan, yaitu gerakan kelinci. Kalau misalnya kita mau menirukan gerakan hewan kupu-kupu, kira-kira kayak gimana coba? Ya, betul Syafiq. Jadi yang digerakkan itu gerakan bagian anggota mana? Anggota badan kita bagian mana yang digerakkan? Tangan. Tangan. Tangannya di gimana? Kalau misalnya kita menirukan gerakan hewan kupu-kupu, digimanain tangan kita? Sampai. Ya, tangan kita direntangkan, lalu kita apa? Ayunkan ke atas dan ke bawah. Wah, jadi bisa ya? Bisa. Ya, terus juga kalau misalnya saat olahraga juga kita bisa menirukan gerakan kata. Nih, di sini ada beberapa gerakan. Posisi yang pertama kayak gimana? Posisi yang pertama badan kita harus jongkok. Terus posisi yang kedua tangan yang kedua kita ini kita taruh di mana? Di atas tanah berdekatan dengan kaki. Nah, seperti ini. Dan yang ketiga baru deh kita apa? Kita melakukan melompat atau tolakan ke atas. Kalian nanti bisa mencoba ya. Nah, jadi kalian udah tahu kan beberapa hewan yang ada di sekitar kita. Jadi hewan itu ada yang hidupnya di darat, ada yang hidupnya di air, lalu ada hewan yang hidup di darat dan di air. Lalu ada hewan yang dapat dipelihara, ada yang hewan tinggal di alam liar, atau ada hewan yang diternakan. Terus juga ada hewan buas dan hewan jinak. Ya, lalu kita juga tadi sudah mengetahui kalimat pemberitahuan yang terdapat pada pada apa? Pada cerita. Terus juga tadi kita sudah belajar mengelompokkan dan menentukan atau membandingkan bilangan-bilangan dan kelompok-kelompok hewan. Apakah kalian paham? Ada yang mau ditanyakan sama Bu Tika? Tidak. Kalian sudah paham semua ya? Sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, karena materinya sudah selesai, jadi pembelajaran hari ini Bu Tika cukupkan. Segitu aja ya. Oke. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Doa setelah belajar, Allahumma warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jinabah. Doa penutup majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Ya, terima kasih anak-anak yang sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran hari ini.